kesan-kesan Anda momen mama menjerit karena Anda terima pajak. atau tidak Bu? Harus gampangnya. Tidak. Oh, besar sekali. Bagaimana Bu Noni? Kesan-kesan Anda menangis? Sakit hati. Sakit ya? Aduh, sakit banget. Ikhlas tidak? Ayo guys, semangat pulang guys. Pajak gede guys. Turunkan harga pajak. Pajak mencekik masyarakat. Bang Dimas. Jokowi, lihat tuh rakyat parah, makanya stop curang-curang, ijazah palsu, pemilu curang, lo ini negara bukan negara lo, anaknya presiden lagi, Anaknya presiden lagi. Yang tinggi mana ya tinggi? Ini ya, dilihat ya rakyat sudah bersatu, nggak ada lagi 1,3 semua bersatu tolak pemilu curang. Jadi kita semua bersaudara lawan kecurangan. Setuju. Jadi mohon kepada ketua KPU, udah stop deh curang-curang, ngerinya lu di sate rakyat. Pilih Jokowi, Jokowi. Curang. Masa sih pemilu sudah menang? Negara. Ingat, uang negara adalah uang kita, saudara. Kita bayar pajak. Ingat, uang negara adalah uang kita. Kita bayar pajak. Jadi uang negara bukanlah uang dari keluarga sang raja. Karena sang raja sendiri mendapatkan upah dari uang negara yang adalah uang kita. Oleh karena itu, uang negara jangan dibuat foya-foya. Apalagi untuk membangun IKN yang tidak ada urgensinya sama sekali. Sementara di luar sana masih banyak rakyat yang mengalami kemiskinan, masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting dan membutuhkan gizi yang cukup. Sederhana saja, ingat perintah konstitusi. Yang harus diutamakan adalah mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ingat bunyi undang-undang yang utama, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipiara oleh negara. Jadi, uang negara harus diutamakan untuk kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, uang negara jangan difoya-foya untuk pembangunan IKN yang tidak ada urgensinya sama sekali. Oke? Katakan no dinasti dan no nepotisme. See you. Yang pertama BBM nanti biar Pak Menko yang menyampaikan. Singkatan dari kata Pertamina itu adalah per tahun minyak naik, ya kan? Jadi buat apa protes kalau presidennya saja menyerahkan untuk yang menyampaikan adalah Pertamina. Naik atau tidaknya biarkan Pertamina yang menyampaikan. Ya ibarat pepatah mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Jadi paham ya. Jadi kalau saya sih terus terang aja, adalah nikmati aja pilihan kalian, ya kan? Salam logika, guys. Ada yang janggal nih tentang kunjungan Prabowo Subianto ke negeri Cina dan bertemu Presiden Xi Jinping. Kalau versi Cina sih, mereka mengundang Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia terpilih, bukan sebagai Menteri Pertahanan. Namun versi Cina ini dibantah langsung oleh istana melalui Pratikno. Pratikno bilang bahwa kunjungan Prabowo Subianto ke Cina dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kok bisa beda versi ya? Apakah sudah mulai pecah kongsi? Tentu saja sih kalau saya lebih percaya dengan versi Cina. Kenapa? Karena selama di Cina, Prabowo Subianto juga mempelajari program makan siang gratis yang diadakan di Cina. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah programnya Prabowo Subianto, bukan program Pak Jokowi. Tapi versi Cina ini menimbulkan pertanyaan besar dalam diri saya. Gini, Prabowo Subianto belum sah ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024 dan belum dilantik sebagai Presiden Indonesia. Karena sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih mengadakan sidang masalah selisih Pilpres 2024. Nih dia guys pertanyaan besarnya. Kok berani sih Cina mengundang Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai presiden terpilih? Jangan-jangan
Cina sudah tahu kalau 01 dan 03 akan kalah. Jangan bilang pemilu udah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Itu yang masih dikoordinasikan. Kalau dari timnya Amin kan sudah mengatakan siap. Dengan atau tanpa PDIP, mereka kan akan angket juga. PDIP sudah pasti iya. Kan tinggal digabung aja kalau gitu. Biar tidak sendiri-sendiri. Ya, tapi yang tahu partai ya, saya tidak boleh nyebut siapa-siapa karena saya tidak ikut langsung, tidak boleh. Tapi ada kemungkinan mandek nggak sih, karena kan yang kami juga ada kemungkinan mandek. Apa? Angket. Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nah, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutin usul ini atau tidak, itu nanti semua partai kan ikut. Nah, nanti kita lihat di situ. Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla di UPI kemarin, memang angket ini diperlukan. Karena pemilu ini menurut Pak Yusuf Kalla ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang. Dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla ya dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, Pak Mahfud kan paslon pastilah gitu. Nah, makanya saya nggak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya. Oke? Dan kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu ya. Setelah MK menetapkan ya? Ya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 22 sampai 25 itu minggu tenang ya. Kemudian pemungutan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu sudah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Ya, setuju apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa ini belum berakhir. Selama kasus ini masih bergulir di MK dan hari ini masyarakat dan juga aliansi tokoh-tokoh dan mahasiswa bergerak bagaimana agar menolak pemilu curang ini. Kalian jangan berharap bahwa Prabowo dan Gibran bisa dilantik. Saya kira hal ini akan menuai proses yang panjang sampai di bulan Juni. Jadi kalian harus bersabar kalau ingin menunggu kemenangan Prabowo Gibran, atau kebalikannya bisa saja Prabowo Gibran ini nyungsep. Dan menarik apa yang berada di video, apa yang terlihat di video pertama tadi, ada seorang emak-emak yang kelihatan menjerit persoalan pajak yang begitu tinggi, dan bahkan kumpulan emak-emak ini berteriak bahwa tolak kenaikan pajak. Saya kira ini malapetaka bagi Pak Jokowi. Di penghujung kekuasaannya bisa saja tersingkir dengan tidak terhormat karena kerakusannya sendiri, karena kelalaiannya yang hanya berpikir persoalan keluarganya dan tidak pernah berpikir bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia. Apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia tidak terpenuhi sampai saat ini. Kita lihat sendiri berbagai video yang saya tampilkan tadi, di mana keluhan-keluhan rakyat seharusnya menjadi prioritas seorang pemimpin seperti Jokowi, tetapi diabaikan begitu saja demi ambisinya untuk bagaimana agar mengawetkan kekuasaannya dan bahkan disalurkan kepada anaknya yang sangat minim pengetahuan dan kualitasnya masih di bawah rata-rata. Saya kira seperti itu. Dan hari ini sahabat-sahabat mahasiswa, rakyat Indonesia, tokoh-tokoh lainnya, dan bahkan guru-guru besar dari
universitas-universitas yang ada di Indonesia saya kira betul-betul sangat geram dengan apa yang menjadi kelakuan Jokowi, dan sampai-sampai mereka semua turun gunung untuk bagaimana agar proses hak angket ini bisa diproses dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur. Dan tentu kita berharap kepada jajaran MK bisa independen dan tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, terutamanya Pak Jokowi. Dan kita berdoa apa yang menjadi pergerakan-pergerakan mereka ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat. Terima kasih buat sahabat-sahabat juga yang selalu mensupport dan selalu menyempatkan diri untuk menonton. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.